Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai segala kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita merenungkan sebentar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, karena kami juga akan mendengarkan sebagian dari si firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi perenungan kita hari ini, hari Kamis tanggal 17 April 2025, tertulis dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-38. Markus 14 ayat 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang membenci yang namanya korupsi. Banyak orang yang tidak suka dengan tindakan korupsi, tetapi sebenarnya banyak orang yang secara tidak langsung melakukan tindakan korupsi. Dan banyak juga orang yang membenarkan tindakan korupsi. Kita jangan jauh-jauh memikirkan korupsi yang terjadi di berita. Terkadang kita sendiri menjadi pelaku dari korupsi tersebut. Entah itu tentang waktu, entah itu tentang kesempatan, atau bahkan tentang posisi. Hal itulah yang ingin diingatkan Yesus dalam firman ini. Bagaimana kita berjaga-jaga, menjauhkan diri kita dari segala godaan. Dikatakan bahwa roh itu kuat tetapi daging itu lemah, yang mengatakan bahwa sebenarnya secara lahiriah roh itu memang tahan terhadap godaan, tetapi daging mempengaruhi hati dan pikiran, sehingga menjadikan kita lemah dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, apa sebaiknya harus kita ingat? Yang pertama sekali, jangan benarkan sikap doa dalam diri meskipun terlihat kecil. Mungkin hampir semua dari kita diajarkan sebenarnya secara tidak langsung sedari kecil untuk berbohong. Entah itu tentang membujuk anak untuk makan, ataupun untuk membujuk anak mandi di sore hari ketika seorang orang tua akan menjanjikan untuk membeli mainan atau pergi jalan-jalan. Itu menjadikan dia sebagai pelajaran pertama untuk berbohong. Tetapi dalam firman ini kita diajarkan untuk jangan membenarkan hal-hal tersebut. Jangan membenarkan hal yang memicu dan juga memunculkan yang namanya dosa. Hal-hal sesepele itu, entah itu permasalahan berbohong kepada teman ketika ditelepon kita sudah di jalan padahal sebenarnya masih bahkan belum mandi. Hal-hal tersebut sebaiknya kita jauhkan dari diri kita. Yang kedua yang penting untuk kita ingat adalah berjaga-jaga terhadap kebiasaan selama ini. Selama ini kita membiasakan yang namanya berbohong. Selama ini kita membiasakan yang namanya mengambil keuntungan dari segala kegiatan. Hal ini juga sepele. Bahkan sesepele memplastiki nasi di pesta, itu sangat beresiko memicu pertengkaran. Maka dari itu saudara-saudara, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan diri untuk membiarkan diri untuk selalu melakukan hal-hal yang sesepele itu, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari tindakan dosa maupun korupsi. Maka yang terakhir sekali yang akan saya ingatkan adalah biasakan dirimu akan selalu mengawali segala kegiatanmu dengan berdoa. Mungkin ini adalah hal yang sepele. Tidak semua orang membiasakan dirinya untuk berdoa. Jangan-jangan kita sendiri malas untuk berdoa sebelum tidur maupun berdoa setelah bangun. Mungkin terdengar sepele, tetapi percayalah, dan saya yakin semua orang tua kita mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Semua guru sekolah minggu kita dulu mengajarkan kita untuk berdoa. Semua sekolah kita membiasakan kita untuk berdoa. Maka dari itu, ikutilah apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus untuk berjaga-jaga. Karena memang pada saat itu, Yesus akan dijemput. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita sedetik sekarang, besok maupun hari-hari berikutnya. Maka dari itu berjaga-jagalah. Jangan biarkan kuasa iblis merajai diri saudara, tetapi biarkanlah anugerah Tuhan yang selalu membiarkan dan selalu mengajarkan saudara untuk melakukan
hal yang terbaik dalam hidup saudara. Amin, kita berdoa. Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kami boleh mendengarkan sebagian dari isi firman. Kiranya ajarkan kami untuk selalu berjaga, karena kami terkadang terlena oleh keinginan daging. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kepadamu, sekiranya Tuhan selalu mendatangkan Roh Kudus untuk menjaga kami dan menjauhkan kami dari segala tindakan dosa. Ajarkan kami untuk tidak membiasakan hal-hal buruk, tetapi ajarkan kami untuk membudayakan dalam diri kami hal-hal yang positif. Begitu banyak permintaan yang telah kami sampaikan kepadamu, tetapi kami juga memohon kepadamu untuk sekiranya menghapuskan dosa kesalahan kami, supaya kami semakin merasakan betapa manisnya berkat-Mu yang telah Engkau berikan dan akan Engkau berikan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.